teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita akan mempelajari cara akses mikrotik, teman-teman. Yang pertama ada metode akses mikrotik router OS. Untuk mengakses mikrotik ini ada beberapa metode, teman-teman. Yang pertama ada keyboard, yang kedua ada serial console, yang ketiga ada remote server lewat telnet atau SSH, yang keempat menggunakan aplikasi Winbox, teman-teman. Ada FTP juga, ada API, lalu ada Quickset dan Webfix atau HTTP, teman-teman. Yang selanjutnya ada MAC telnet, yang selanjutnya ada lokal melalui Winbox terminal menu, yang selanjutnya ada mikrotik app, teman-teman. Kita langsung saja lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita di sini akan mengakses mikrotik menggunakan Winbox, teman-teman. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengonfigurasi router mikrotik adalah dengan menggunakan aplikasi Winbox, teman-teman. Nah, sebagian besar orang-orang itu menggunakan mengakses mikrotik itu menggunakan Winbox, teman-teman. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga, teman-teman. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel UTP, teman-teman, atau yang biasa dengan disebut kabel LAN, teman-teman. Untuk available access by MAC dan IP address, teman-teman. Untuk usernya yaitu admin, untuk passwordnya yaitu by default kosong, teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung saja akses menggunakan Winbox, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan mikrotik OS. Di sini saya keluar terlebih dahulu. Di sini kita buka dulu Winbox-nya. Nah, jika terbuka, di sini ada tampilan mikrotik OS punya saya. Lalu kita klik connect saja, teman-teman. Kita tunggu sebentar di sini. Nah, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, di sinilah ketika kita berhasil mengakses mikrotik menggunakan Winbox, teman-teman. Jadi seperti inilah tampilannya. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kita akan mengubah identify atau nama dari mikrotik tersebut dan IP-nya, teman-teman. Di sini kita untuk mengubah namanya kita bisa pilih menu sistem lalu identify, teman-teman. Nah, untuk namanya di sini saya akan kasih itu RB Yohan, teman-teman. Di sini kita bisa apply lalu kita oke, teman-teman. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu memberikan IP address pada mikrotik, teman-teman. Caranya teman-teman bisa pilih menu IP lalu teman-teman pilih yang addresses, teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman, di sini kan ada menu di atas ini, teman-teman. Untuk menambahkan IP yaitu teman-teman bisa pencet tanda plus lalu teman-teman bisa tambahkan IP. Di sini saya akan tambahkan IP 192.168.88.1, teman-teman. titik 2 saja. Di sini jangan lupa kasih subnet masknya yaitu /24, teman-teman. Lalu di sini kita kasih ether 2, teman-teman. Kita bisa apply lalu kita klik OK saja, teman-teman. Nah, jika sudah, ini kita sudah berhasil menambahkan IP addressnya, teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Winbox, teman-teman. Fitur yang pertama yaitu Quickset. Nah, Quickset ini pada Winbox merupakan konfigurasi cepat, teman-teman. Nah, konfigurasi cepat dari seluruh konfigurasi yang ada di Winbox, teman-teman. Lalu ada Capsman, lalu ada menu interface. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa interface yang ada pada mikrotik kita, teman-teman. Lalu ada menu wireless,
ada bridge, BBB, mesh, IP. Nah, di menu IP ini kita banyak melakukan konfigurasi di sini teman-teman. Kita bisa melakukan konfigurasi ARP, accounting, addresses atau menambahkan IP address. Lalu ada DHCP, ada DNS, ada firewall dan lain sebagainya teman-teman. Lalu ada menu MPLS, lalu routing dan ada sistem teman-teman. Nah, pada menu sistem ini kita bisa melakukan yang namanya merubah identify, atau di sini kita dapat mematikan Mikrotik router OS ini di menu sistem teman-teman. Lalu ada files, log, radius, tools teman-teman. Nah, tools ini di dalamnya ada banyak teman-teman. Lalu di sini ada fitur terminal juga teman-teman di aplikasi Winbox-nya. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu akses virtual router Pinet Lab dengan Winbox teman-teman. Yang pertama, kita akan melakukan persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik. Lalu kita mempersiapkan aplikasi Mikrotiknya. Yang ketiga, kita akan persiapkan topologi cloud inet dan router virtual Mikrotik. Lalu kita akan melakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual Mikrotik. Lalu connect virtual Mikrotik dengan Winbox. Di sini kita buka Pinet Lab-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan node, lalu pilih yang Mikrotik router OS. Di sini pada game option kita hapus semua. Nah, di sini kita save saja. Lalu jangan lupa kita tambahkan network. Di sini kita kasih nama ISP, lalu untuk type-nya manajemen cloud. Lalu kita bisa save saja. Di sini kita tarik ke Mikrotik, kita save, lalu kita running Mikrotiknya teman-teman. Kita running. Di sini kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, jika sudah bertampilan seperti ini, kita login terlebih dahulu dengan login by default, yaitu admin. Kita enter, di sini passwordnya kosong, kita enter lagi. Di sini kita pilih yang end teman-teman atau no, kita bisa enter. Nah, di sini jika sudah, di sini kita bisa langsung saja buka aplikasi Winbox-nya. Kita bisa pilih yang netboard, lalu reverse teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini terlihat ada, saya perpilah lebih dulu. Di sini ada satu Mikrotik router OS. Ini merupakan punya saya teman-teman. Lalu kita bisa klik connect. Nah, jika sudah bertampil seperti ini, maka kita sudah berhasil mengakses virtual Mikrotik Pinet Lab di aplikasi Winbox teman-teman. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu akses virtual router, akses router board dengan WebVic teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu akses router board dengan WebVic teman-teman. WebVic ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, WebVic ini support IPv4 dan v6 teman-teman. WebVic juga support HTTP dan HTTPS. Lalu WebVic ini alternatif dari Winbox teman-teman. Nah, untuk mengaksesnya di sini teman-teman bisa ketik IP router pada browser. Nah, yang tadi saya siapkan pada Pinet Lab di Winbox ini kan mendapatkan 192.168.2.145 teman-teman. Nah, di sini untuk mengaksesnya kita bisa mengetikkan alamat ini teman-teman. Kita coba buka di Firefox, kita ketik http, lalu ada /2// lalu kita masukkan IP dari Mikrotiknya teman-teman. Kasih terlebih dahulu // lalu 192.168.2.145 teman-teman. IP yang sama yang ada pada Mikrotik kita teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter saja. Nah, disinilah seperti inilah tampilan dari WebVic teman-teman. Nah, di sini kita akan coba login. Karena saya tadi sudah menggunakan password, kita ketikkan passwordnya saja.
Kita tunggu sebentar. Nah, disinilah seperti inilah tampilan ketika kita mengakses Mikrotik OS menggunakan Webfix, teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu Quickset, teman-teman. Nah, Quickset ini adalah konfigurasi cepat. Nah, Quickset ini konfigurasi cepat dari sebuah router atau Mikrotik, teman-teman. Quickset ini settingan dasar router dalam satu tampilan. Nah, Quickset ini dapat diakses melalui Winbox atau Webfix, teman-teman. Nah, Quickset ini merupakan fitur yang ada pada Mikrotik dan dapat diakses melalui Winbox atau Webfix, teman-teman. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu Remote Access Telnet dan SSH. Based on Terminal Command Line Interface, akses router via CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet Console, Net Terminal, atau Winbox dan terminal Webfix, teman-teman. Lalu digunakan untuk merunning script dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses via router via remote SSH atau telnet bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain-lain. Di sini kita bisa langsung praktekkan saja. Kita buka aplikasinya, yaitu PuTTY. Lalu kita buka, kita di sini ketikkan IP-nya yaitu 192.168.2.145. Untuk connection type-nya yaitu order, untuk portnya default telnet yaitu 23. Kita bisa open. Di sini kita login terlebih dahulu by default dan kita ketikkan password, kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil mengaksesnya, teman-teman, melalui PuTTY, teman-teman, dengan menggunakan telnet, teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja lanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep serial console, teman-teman. Serial console ini digunakan apabila aplikasi kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Nah, serial console dibutuhkan saat kita menggunakan net install, teman-teman. Lalu remote via console membutuhkan kabel DB9 atau converter USB to DB9. Konsep serial console ini menggunakan program hyperterminal atau hyperterminal baud rate 115200, lalu data bit 8, parity non, stop bit 1, dan flow control non, teman-teman. Lalu untuk cara menggunakan serial console ini, kita masuk ke terminal seperti menggunakan PuTTY, teman-teman. Lalu pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM, teman-teman, yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate-nya yaitu 115.200, teman-teman, khusus untuk perangkat Mikrotik, teman-teman. Nah, mungkin sekian video pada materi kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, teman-teman.